Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu, kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami naikkan syukur kepadamu atas segala kasih setiamu, segala berkat-berkat penyertaanmu yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan memahami kebenaran firman-Mu, dan menolong kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunkan Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Berfirmanlah, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah pembacaan kita hari ini. Firman Tuhan dari Markus 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita sama-sama merenungkan satu tema, cinta yang dalam. Hari ini dunia merayakan Valentine. Cinta diungkapkan dengan berbagai cara. Ada yang menyatakannya melalui kata-kata manis, bahkan janji cinta, hingga ada yang memberi kado, coklat, hingga bunga merah muda. Tidak jarang cinta diumumkan melalui status atau cuitan di media sosial. Nah, cinta kepada Tuhan juga begitu. Sering kita mengumbar dan ingin orang lain mengetahuinya. Itu tidak salah. Tetapi kita mesti waspada. Semoga cinta kita kepada Tuhan tidak mudah menguap setelah diumbar. Nah, bacaan kita hari ini menawarkan satu bentuk cinta yang lebih dalam. Cinta yang belajar untuk diam. Cinta yang bertumbuh dalam proses dan pengalaman. Petrus, Yakobus, dan Yohanes dipenuhi getaran cinta ilahi setelah menyaksikan bagaimana Yesus dipermuliakan di atas gunung dan mengalami transfigurasi. Ditambah kehadiran Musa dan Elia, dua nabi besar dalam perjanjian lama. Nah, para murid sampai tidak mau turun dari gunung tersebut, sebagaimana ayat 5 yang mengatakan ini. Tapi mereka tetap harus turun ke dunia.
Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan sampai ia mati dan bangkit nantinya. Nah, dalam teks Yunani, kata berpesan diterjemahkan dari kata diesteilato, dari akar kata stelo yang berarti menarik diri dengan maksud tertentu. Nah, Yesus meminta murid-muridnya menarik diri dari dorongan untuk bicara terlalu cepat, agar hati mereka lebih siap memahami makna cinta yang akan ia tunjukkan di sana. Nah, cinta kita kepada Tuhan tidak butuh untuk segera diumbar, melainkan bertumbuh dalam keheningan dan ketaatan. Bukankah kita perlu bersaksi? Iya, tentu perlu, tapi harus dengan kematangan iman. Banyak orang yang mengaku mencintai Tuhan, tapi cintanya serupa postingan yang bisa cepat viral, tetapi juga cepat dilupakan. Nah, salib Yesus merupakan pancaran cinta di kedalaman yang tumbuh dan berakar kuat melalui pengalaman hidup bersamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kasih kami tidak selalu dengan sikap yang benar. Ampunilah kami Tuhan, dan tolonglah kami untuk dapat selalu mengasihi sesama kami dengan tidak berpura-pura. Inilah pengharapan kami, ini doa kami. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah rehat pagi hari ini, edisi Sabtu 14 Februari 2026. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.